Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Ulangi lagi. Gimana tadi? Ini Pak, bagus, cakep. Emang harus kayak gini harus. Kamu yakin dengan penyergapan 2 bandar narkoba di Tulang Bawang diwarnai isak tangis keluarganya. Seorang polisi ditangkap karena terpergok mencuri 2 motor sekaligus di Indekos Bandar Lampung. Harganya tak kunjung naik, petani tomat di Lampung Barat mengamuk memusnahkan tanaman tomat di kebunnya. Rugi ya? Dua bandar narkoba ditangkap di rumahnya di Desa Kibang, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Minggu siang. Sofian Effendi pasrah dan menyerahkan 1 bungkus sabu-sabu yang digenggamnya kepada polisi yang menangkapnya. Ulangi lagi. Gimana tadi? Ini Pak, bagus, cakep. Emang harus kayak gini harus. Seorang tersangka lagi bernama Dio Diansyah. Ia turut ditangkap saat akan membeli sabu-sabu dari Sofian Effendi. Dari penggeledahan di rumah Sofian Effendi, polisi menyita bong dan uang sisa penjualan narkoba sebesar Rp100.000. Kalau BB sudah habis, berarti kan uang hasil penjualan kamu mana? Ya mana? Meski tak memiliki narkoba lagi, rupanya Sofian berbohong. Sebelum ditangkap, ia melemparkan tas berisi puluhan plastik klip yang biasa untuk membungkus sabu-sabu. Slow ya. Bisa apa ini? Santai aja. Jangan nutup. Nah, ini. Tahan. Iya, santai. SD, setelah kami amankan, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 bungkus kantong kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram dan berbagai plastik klip yang akan dipakai untuk membungkus sabu tersebut. Sofian telah 4 bulan jadi bandar narkoba. Sabu-sabu yang dijualnya itu dipasok seorang bandar besar di Mesuji. Ini udah baju sudah bos. Dari mana barang itu? Dari Mesuji. Sekali belanja berapa banyak? Ya sekitar setengah, 3/4 sampai setengah. Kalau dirupiahkan berapa juta? Sekitar 3,5 juta. Di sini jualnya ke siapa sasarannya? Ya siapa yang mau aja Pak, nggak nargetin. 1 bulan. Penangkapan kedua tersangka diwarnai isak tangis anak dan istrinya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, kedua tersangka yang ditangkap terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kawanan pencuri menggasak 2 motor sekaligus di salah satu indekos di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung pada Jumat dini hari. 2 pelaku bertugas mencuri motor dan 2 lagi menunggu di ujung gang masuk indekos. Yang satunya motor apa itu? Dalam rekaman CCTV terlihat pencurian terpergok korban yang langsung mengejar para pelaku. 1 pelaku akhirnya jatuh. Ia meninggalkan motor dan tasnya dan kemudian kabur membonceng rekannya. Saat digeledah warga, tas pelaku yang tertinggal itu rupanya berisi seragam polisi, kartu tanda anggota Polri atau KTA, berikut KTP dan SIM.
Dengan temuan ini, salah satu pelaku pencuri motor diduga adalah seorang polisi berinisial RA yang bertugas di Polsek Jabung, Lampung Timur. Kita pegang. Kejadiannya jam 2.40. Kapan itu? Tadi malam. Tadi malam. Posisi parkir di sini depan. Iya, di paling depan. Punya Mas itu di sini parkir. Iya. Emang biasa kita parkir di luar, nggak dimasukin berarti? Kalau biasanya motor saya masuk ke kamar sini. Oh, biasa dimasukin? Ya, malam itu enggak. Enggak. Untuk kunci ganda nggak make? Pakai, cuman enggak juga malam itu. Malam itu nggak, biasanya make. Iya. Jadi yang ngejar ini, diambillah motor sama tasnya dibawa ke kosan si korban ini. Setelah di kosan korban, dia dorong dibuka tas itu, di tas itu ditemukan ada pisau, katanya pisau sama dompet. Ya. Nah di dompet itu ada identitas. Identitas apa itu, Pak? Identitas berupa SIM sama KTA, Ya. sama KTP. Dua motor korban dibawa kabur pencuri, motor pelaku yang tertinggal dan tas berisi atribut Polri kini disita polisi sektor Kedaton Bandar Lampung yang menangani kasus ini. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Parkirnya terus motor piknya di sana, sebelah sana di bawah. Seorang anggota komplotan pencuri yang menggasak dua motor sekaligus di salah satu indekos di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Jumat malam ditangkap. Tersangka seorang polisi bernama Bribka Riki Agus Muzakir, 34 tahun, yang bertugas di Polsek Jabung, Lampung Timur. Bribka Riki Agus ditangkap polisi tidak sampai 24 jam usai ia mencuri motor bersama 3 orang temannya yang masih buron. Identitas tersangka terungkap setelah tasnya berisi seragam polisi, KTA Polri, dan dokumen kependudukan miliknya tertinggal di TKP akibat jatuh dari motor karena dikejar warga dan korban pencurian. Ya, saat ini anggota sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita tingkatkan dalam proses penyidikan. Ya, kemudian kasusnya juga kita kembangkan ke pelaku-pelaku yang lain. Ya, saat ini anggota kita sudah melakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku yang lain. Dari pemeriksaan awal sendiri itu keterlibatannya apa itu, Pak? Nah, ini masih kita dalamin dulu. Dan saya belum bisa memastikan keterlibatan dia sebagai apa sebelum ini lengkap. Ya, masing-masing pelaku-pelaku ini lengkap. Ada koordinasi dengan Polres Lampung Timur itu, Pak? Pasti, ya, pasti itu kita lakukan. Penyidikan kasus pencurian motor yang melibatkan seorang polisi sektor Jabung, Lampung Timur ini masih akan dikembangkan untuk mengejar 3 tersangka lain serta motor korban yang dicuri para tersangka. Atas perbuatannya, Bribka Riki Agus terancam dipecat dari Polri dan dipenjara selama 7 tahun. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Komplotan pencuri tiang dan kabel telepon diringkus polisi Polres Pesawaran Sabtu siang. Seorang tersangka bernama Yusuf Arifin, warga Lampung Tengah, Denny Aprianto dan Mas Dedi, warga Pesawaran. Dari Yusuf Arifin, Denny Aprianto dan Mas Dedi, polisi menyita 1 pickup yang memuat 15 tiang kabel telepon dan peralatan untuk mencuri. Pemeriksaan polisi mengungkap pencurian diduga melibatkan orang dalam perusahaan pemilik tiang telepon. Ketiga tersangka mengatakan kabel curian itu diserahkan ke seorang pegawai perusahaan telekomunikasi yang kini masih buron dan tiangnya yang terbuat dari besi dijual oleh para tersangka ke tukang rongsok. Selain pada malam hari, ketiga tersangka juga mencuri tiang dan kabel telepon pada siang hari. Pencurian tidak dicurigai warga karena para tersangka menyamar sebagai tim teknisi perusahaan telekomunikasi. Memerlukan keberanian dan ya tipu muslihat ya untuk bisa mengangkut atau mencopot tiang-tiang sebesar itu ya sepanjang itu dikeluarkan dari tempatnya. Ini perlu keahlian khusus sehingga saya bisa pastikan ini merupakan jaringan atau sindikat pencurian tiang-tiang kabel. Disuruh mandornya suruh nganterin aja, nganterin kabel cuma 200. Diperiksa Bu? Iya. Tiang juga? Tiang enggak, Pak? Tiang enggak? Cuma kabel aja, berapa meter kabelnya? Cuma 200 meter, Pak.
200 meter lumayan jauh juga itu. Berapa kilo itu kira-kira? Beratnya maksudnya? Kurang tahu juga Pak, kalau beratnya Pak. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu dalang pencurian yang diduga adalah seorang pegawai perusahaan telekomunikasi. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.